Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Fajar Pratiwi dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020, NPM 203111002. Saya adalah mahasiswa semester 4 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal dan Investasi dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Net Present Value. Pengertian dari Net Present Value. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Net present value ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek atau investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Net present value menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang atau time value of money untuk menghitung suatu investasi. Urutan-urutan perhitungan dalam metode net present value adalah: yang pertama, menghitung cash flow yang diharapkan dari investasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mencari nilai sekarang atau present value dari cash flow dengan mengalihkan tingkat diskonto tertentu yang ditetapkan. Yang ketiga, jumlah sekarang atau present value dari cash flow selama umur investasi dikurangi dengan nilai investasi awal akan menghasilkan net present value. Berikut merupakan rumus net present value, di mana NPV yaitu net present value, CT arus kas per tahun pada periode tertentu, CO nilai investasi awal pada tahun ke-0, dan R suku bunga atau diskonto rate dalam persen. Kriteria penilaian atas metode net present value. Yang pertama, jika net present value lebih dari 0, maka usulan proyek dilaksanakan. Yang kedua, jika net present value lebih kecil daripada 0, maka usulan proyek tidak dilaksanakan. Dan yang ketiga, jika net present value sama dengan 0, nilai perusahaan tetap walaupun usulan proyek dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Berikut perhitungan net present value. Dengan nilai investasi awal 777 juta dan menghasilkan net present value 196.685.616 rupiah. Berdasarkan tabel 5.1, perhitungan net present value dihasilkan lebih besar daripada 0 atau positif, maka usaha apotik sahabat sehat layak untuk dilakukan investasi. Analisis dan penilaian net present value. Dari hasil perhitungan di atas, nilai bersih saat ini atau nilai net present value adalah positif dengan nilai sebesar 196.685.616 rupiah. Ini berarti investasi yang bersangkutan dapat menghasilkan sekitar 196.685.616 rupiah setelah melunasi biaya pembelian aset dan obat. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pendirian apotik dapat dilanjutkan.
Nilai net present value yang positif atau nilai net present value lebih dari 0 menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan. Sedangkan nilai net present value negatif atau nilai net present value lebih kecil daripada 0 menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau akan mengalami kerugian pada investasinya setelah mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Namun, apabila hasil perhitungan net present value adalah 0 atau net present value sama dengan 0, maka artinya investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal, tidak untung dan tidak rugi. Dan tentunya semakin besar angka positifnya, semakin besar pula penerimaan yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, perhitungan net present value ini tidak saja digunakan untuk mengevaluasi layak atau tidaknya untuk berinvestasi, namun juga digunakan untuk membandingkan investasi mana yang lebih baik jika terdapat dua pilihan investasi atau lebih. Contoh soal: perusahaan akan membeli mesin produksi untuk menaikkan jumlah produksinya. Harga mesin 150 juta dan suku bunga 12% setiap tahun. Arus kas masuk sekitar 50 juta dalam periode 5 tahun. Apakah rencana pembelian tersebut bisa dilanjutkan? Dari hasil net present value yang didapat yaitu 30,24 juta, di mana net present value lebih dari 0 dan artinya rencana investasi tersebut bisa dilanjutkan. Soal selanjutnya, Bapak Bejo sedang mempertimbangkan untuk membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi sebesar 120 juta rupiah. Dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta per tahun untuk menjalankan program investasi tersebut. Dari hasil penjualan produk diperkirakan akan menghasilkan penghasilan rata-rata 30 juta per bulan. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual seharga 50 juta. Selain itu ada perawatan alat berat dengan biaya 15 juta. Lakukan evaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi 12% per tahun. Nilai net present value yang didapat yaitu minus 9.956 juta atau nilai net present value kurang dari 0, yang berarti investasi tersebut tidak layak dan tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan. Sekian video penjelasan tentang net present value dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.